Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Septian Hadiwinata Edwin. Dalam kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk membawakan materi mengenai pembibitan tanaman hutan. Definisi pembibitan tanaman. Jadi definisinya merupakan segala kegiatan atau proses yang terkait dengan memperbanyak tanaman mulai dari bibit atau benih. Contoh kegiatannya yaitu persemaian benih. Kemudian pengertian bibit dan pengertian benih itu merupakan hal yang berbeda karena bibit dan benih itu jelas memiliki perbedaan yang jelas. Jadi pengertian bibit itu bibit merupakan tanaman yang memiliki umur yang muda yang hasil dari perkembangbiakan tanaman secara vegetatif maupun generatif. Sedangkan benih itu merupakan bahan tanaman dalam membentuk tanaman baru yang dihasilkan dari perkembangbiakan vegetatif maupun generatif. Nah, seperti gambar yang di samping ini, yang sebelah kiri itu merupakan benih yang untuk disemai, atau yang siap akan disemai. Kemudian yang di sebelah kanan itu merupakan bibit yang memiliki ciri-ciri yaitu adanya daun, kemudian adanya batang yang jelas dan akar yang jelas. Ruang lingkup pembibitan. Jadi berbicara mengenai pembibitan tentunya ada ruang lingkup atau batas-batasan. Mulai dari perencanaan pembibitan yaitu melakukan kegiatan yang terencana dalam melakukan perbanyakan tanaman dengan cara pembibitan, dengan cara menyemai biji-biji hingga menjadi bibit. Nah, di sini bibit-bibit yang akan digunakan itu mesti jelas arahnya atau orientasinya mau diapakan atau besarnya nanti akan digunakan sebagai apa. Kemudian ada perencana persemaian. Di sini dalam melakukan memperbanyak bibit atau pembibitan adanya step persemaian. Jadi benih yang kita dapatkan tadi kita semai hingga menjadi bibit. Itu merupakan salah satu step atau metode dalam melakukan pembibitan atau memperbanyak. Kemudian ada administrasi pembibitan. Nah, administrasi pembibitan ini lebih ke jenis apa yang akan dipakai, tujuannya apa, manfaatnya apa, orientasi ke depannya bibit ini digunakan sebagai apa. Nah, kemudian ada penyiapan media. Penyiapan media dalam persemaian ini mulai dari tanah atau media-media yang digunakan dalam melakukan perbanyakan bibit. Kemudian ada pemelihara bibit dari benih yang ditanam hingga menjadi bibit. Kemudian bibit-bibit tersebut kita tebar ke lahan yang siap ditanam. Kemudian kita lakukan pemeliharaan. Hal ini berguna untuk menjaga atau mengawasi atau mengontrol bibit-bibit yang kita tanam tersebut agar terjauh dari kematian atau kerusakan yang diakibatkan oleh gangguan-gangguan seperti hama ataupun gulma. Kemudian ada yang terakhir ada pengemasan dan pengangkutan bibit. Nah, hal ini penting ketika kita berhasil melakukan pembibitan atau berhasil melakukan menumbuhkan bibit. Nah, step berikutnya kita akan memindahkan bibit tersebut ke lahan. Nah, dalam proses pemindahan itu tidak sembarang saja dalam melakukannya, mesti ada pengemasan yang tepat dan pengangkutan yang pas agar bibit tersebut tidak mengalami kerusakan seperti patahnya daun, ranting ataupun akar. Lanjut. Di sini ada macam-macam pembibitan. Jadi macam-macam pembibitan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama pembibitan permanen dan yang kedua adalah pembibitan sementara.
Untuk pembibitan permanen itu jelas sifatnya itu selamanya, dengan ciri khas luasan dan bangunannya itu yang didukung oleh teknologi terbaru dalam mengembangbiakan tanaman. Kelebihannya di sini administrasi bibit lebih mudah dilaksanakan, kemudian penerapan teknologi lebih mudah dilakukan, dan unsur hara media tanam seperti tanah yang kekurangan unsur hara itu lebih mudah dipulihkan. Kemudian ada pembibitan sementara. Pembibitan sementara itu biasanya digunakan dalam selang waktu tertentu, kisaran 1 tahun hingga 3 tahun. Kemudian ciri-cirinya yang lain, bangunan dan luasan bangunan tersebut yang masih sederhana, namun memiliki keuntungannya yaitu kesuburan tanah relatif lebih baik, kemudian biaya pengangkutan lebih murah karena posisinya umumnya posisi pembibitan sementara ini dekat dengan lahan yang akan ditanam, dan kondisi lingkungannya cenderung sama dengan lokasi penanamannya, sama seperti yang saya ucapkan tadi sebelumnya. Kemudian untuk kelemahannya yaitu tidak tersedianya tenaga ahli serta memakan biaya yang tinggi untuk membayar tenaga kerja untuk lokasi pembibitan sementara yang tersebar. Langkah-langkah pembangunan pembibitan. Di sini ada 3 langkah dalam melakukan pembangunan pembibitan yang terdiri. Yang pertama, pemilihan lokasi pembibitan meliputi terjauhnya dari gangguan seperti gangguan hewan ternak maupun gangguan lokasi seperti kemungkinan adanya banjir. Kemudian tingkat kesuburan tanah yang baik, kemudian mudah dan terjangkau, kemudian dekat lokasi penanaman, kemudian dekat dengan sumber air. Setelah itu langkah berikutnya ada pembukaan lahan. Itu terbagi menjadi 2, yaitu dapat dilakukan secara mekanis maupun manual. Untuk pembukaan lahan berskala kecil itu lebih baik digunakan secara manual, mengingat biaya yang dikeluarkan jika melakukan pembukaan lahan menggunakan teknik mekanis itu lebih tinggi. Yang kemudian, jenis pohon yang tidak mengganggu tidak mesti ditebang karena pohon tersebut dapat digunakan sebagai pelindung. Dan yang ketiga, adanya sarana dan prasarana, meliputi sarana jalan yang berguna untuk pemindahan bibit, pemindahan benih, kemudian mudahnya akses menuju lokasi. Kemudian ada gudang peralatan dan gudang sarana produksi atau saprodi. Nah, gudang tersebut mesti memiliki tingkat kebersihan yang tinggi, karena mengingat gudang tersebut akan diisi selain dengan alat-alat dalam melakukan penanaman, gudang tersebut diisi dengan pupuk-pupuk yang akan membantu tanaman tersebut untuk bertumbuh. Nah, jika pupuk-pupuk tersebut disimpan dalam keadaan yang dingin dan basah, maka akan kemungkinan terjadinya pupuk tersebut rusak dan mengumpal. Kemudian adanya gudang penyimpanan, kemudian adanya bedeng tabur dan bedeng sapi, dan yang terakhir adanya sistem perairan yang maupun gunanya untuk penyiraman bibit-bibit dan benih-benih yang akan ditanam di lahan. Lanjut, operasional pembibitan. Jadi di sini ada 2, yaitu pemilihan jenis, yang kedua pembenihan. Untuk pemilihan jenis itu mengacu kepada penggunaan dan manfaat tanaman yang diusahakan.
serta tanaman yang memiliki kemampuan beradaptasi yang bagus. Untuk tanaman-tanaman yang diperuntukkan rehabilitasi lahan itu memiliki ciri khas atau kriteria-kriteria yang khusus seperti mampu bertahan di lahan yang terbuka, krisis akan unsur hara, dan kondisi yang ekstrim. Kemudian kriteria berikutnya cepat tumbuh dan memperbanyak tanaman yang baru. Nah, kemudian ada pembenihan. Di sini pembenihan meliputi mulai dari pengadaan benih, pemanenan benih, penanganan benih, perlakuan benih, penaburan benih, penyapian benih, hingga ke media tanam untuk persemaian benih tersebut. Kemudian pemeliharaan. Jadi pemeliharaan itu merupakan kontrol atau pengontrolan atau pengawasan pembibitan mulai dari persamaian hingga ke pemindahan bibit ke lahan. Nah, kemudian pemeliharaan ini meliputi penyiraman. Penyiraman bisa dilakukan 2 kali sehari, yaitu di pagi hari dan di malam hari. Kemudian pemupukan yang bertujuan untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman dan dapat meningkatkan percepatan pertumbuhan tanaman tersebut. Kemudian ada pengendalian hama dan pengendalian gulma. Pengendalian hama dan gulma ini merupakan kontrol atau pengawasan tanaman yang bertujuan atau menghindarkan tanaman tersebut mati akibat gangguan-gangguan hama dan gulma. Dan yang terakhir ada pemotongan akar. Pemotongan akar itu bertujuan untuk mencegahnya akar yang keluar dari polybag serta menumbuhkan akar-akar yang lateral. Nah, kemudian itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.